Halo sahabat YouTube, balik lagi di Almera Channel. Apa kabarnya? Semoga kita semua selalu sehat-sehat ya. Kali ini kami mau memberikan review atau ulasan film Death Note. Death Note adalah film Jepang yang disutradai oleh Sasuke Kaneko, yang diproduksi oleh Nippon Television dan didistribusikan oleh Warner Bros. Film ini berpusat pada kisah seorang pelajar universitas yang memasuki dunia jahat dengan bantuan dari sebuah buku catatan supranatural yang dapat membunuh siapa saja yang namanya ditulis di dalamnya. Oke, mari kita mulai. Tapi sebelum itu, bantu channel ini berkembang dengan tekan tombol subscribe ya. Dari langit tiba-tiba jatuh sebuah buku berwarna hitam, dan yang lebih anehnya adalah tidak ada setetes hujan pun yang jatuh di atas buku itu. Dan kejadian itu terlihat oleh seorang pria yang kebetulan lewat. Namanya adalah Light. Light kemudian membawa buku itu pulang. Dia membuka buku catatan dengan penasaran. Menurut penjelasan di atas, tulis saja nama seseorang di atasnya, maka akan menyebabkan kematian. Buku catatan yang mengendalikan hidup dan mati. Light tersenyum, ini sangat konyol. Saat itu ada seorang buronan sedang dicari di televisi. Light berpikir sejenak, kemudian dia menulis nama buronan di atasnya. Setelah menulisnya, dia sempat menertawakannya. Haha, siapa yang percaya dengan ini? Keesokan harinya, Light mengambil koran dan melihat buronan tadi malam telah meninggal. Dia bergegas kembali ke kamar, kemudian mengambil buku catatan dan memeriksa nama di atasnya. Itu benar. Kemudian Light mulai menggunakan buku catatannya untuk menghukum orang-orang yang tidak dihukum. Semua orang yang mendapatkan hukuman akan mati karena sakit jantung. Sejumlah besar pejabat telah diberikan hukuman, sehingga menarik perhatian masyarakat. Banyak orang mulai berdiskusi. Bahkan ada orang yang memberi nama kepada pelaku ini. Kira, media mewawancarai orang-orang tentang pandangan mereka terhadap Kira. Beberapa orang mendukungnya, beberapa orang keberatan. Malam itu, saat Light sedang berjalan pulang ke rumah, tiba-tiba mendengar sesuatu. Dia melihat ke atas, seekor monster muncul di depan Light. Dia adalah penguasa buku catatan itu, Dewa Kematian, Ryuk. Sekarang dengan bantuan Ryuk, Light memutuskan untuk membersihkan dunia ini. Para penjahat diberikan hukuman, sehingga ini menarik perhatian polisi. Tapi kasus ini terlalu aneh. Jadi, mereka membawa detektif terkenal bernama L. Setelah analisis dan korban, L menyimpulkan bahwa ini adalah dilakukan oleh satu orang, dan orang ini pasti berada di negara ini. Kemudian, ayah Light, Matsuda, diangkat sebagai panglima tertinggi. Dia bertanggung jawab atas penyelidikan kasus ini. Light membuka televisi di rumah. Pembawa acara mengklaim dirinya adalah L. Dia bilang Kira adalah penjahat yang sangat kekanak-kanakan. Dia berjanji akan menangkapnya. Siapapun yang berani menentang Kira akan mati. Light mengambil buku catatan di meja. Dia menulis nama pembawa acara di atasnya. Tak lama kemudian pembawa acara kena serangan jantung. Kesulitan bernafas sehingga meninggal. Saat Light mengira semua ini sudah berakhir, sebuah simbol L muncul di televisi. Benar-benar tidak bisa dibayangkan. Anda dapat membunuh orang tanpa menggunakan tangan sendiri. Pria yang baru saja kau bunuh hanyalah penyamar. Kira, saya pasti akan menangkapmu. Kemudian Anda akan dijatuhkan hukuman mati. Menempatkan saya pada hukuman mati. Ini adalah buku catatan ajaib. Dengan menulis nama orang di atasnya, orang itu akan mati karena serangan jantung dalam 40 detik. Dan pemegang buku catatan ini adalah Light. Seorang pembawa acara yang mengklaim sebagai L dibunuh oleh Light. Light tidak menyangka ini hanyalah jebakan yang diberikan oleh L. L secara resmi menyatakan perang dengan Kira. Keesokan harinya Light dan Ryuk berjalan di luar. Light melemparkan apel merah ke udara, tapi Ryuk sangat menyukai apel tidak menangkapnya. Light menemukan sesuatu yang salah. Dia mengeluarkan ponselnya. Dia baru menyadari bahwa ada seseorang yang mengikutinya, tapi dia tidak tahu nama orang itu.
Jadi buku catatan ini tidak berfungsi sama sekali. Ketika sampai di rumah melihat Laik yang sangat stres, Ryuk bertanya, "Apakah Anda ingin tahu bagaimana Dewa Kematian tahu nama seseorang?" Laik dengan ragu berkata, "Apakah itu bisa dilihat?" Ryuk memberitahu Laik bahwa Dewa Kematian bisa langsung melihat nama manusia. Jika manusia ingin mendapatkan mata Dewa Kematian, harganya adalah menyerah setengah hidup mereka. Laik langsung menolaknya. Tiba-tiba dia terpikir sebuah cara. Laik membuka buku catatannya. Ada aturan di dalamnya. Dalam waktu 6 menit dan 40 detik setelah menulis nama, dapat menuliskan prosedur yang lebih rinci. Itu berarti buku catatan dapat dimanipulasi. Cara orang itu meninggal setelah mulai merangkaikan uji coba. Apa yang ditulis pada buku catatan menjadi kenyataan. Keesokan harinya, Laik membawa pacarnya naik bis. Orang yang mengikutinya juga ikut naik bis. Saat mereka sampai di pemberhentian berikutnya, seorang buronan masuk ke dalam mobil. Setelah masuk ke dalam mobil, ia mengancam supir. Laik memberitahu orang yang mengikutinya dengan kertas, dirinya akan pergi melawan penjahat itu. Orang itu segera menghentikannya. Dia menunjukkan dokumen FBI untuk mengidentifikasi dirinya. Dia memberitahu Laik untuk tidak bertindak gegabah, sehingga Laik mengetahui nama orang yang mengikutinya. Kemudian Laik sengaja menarik perhatian penjahat. Penjahat datang dan mengambil kertas di atas lantai. Saat dia akan menembak Laik, dia berbalik dan melihat Dewa Kematian Ryuk berdiri di hadapannya. Ternyata kertas itu adalah bagian dari buku catatan itu. Dengan menyentuh buku catatan, maka akan bisa melihat Dewa Kematian. Penjahat yang ketakutan segera melepaskan tembakan, tapi Ryuk tidak cedera sama sekali. Peluru penjahat itu sudah habis. Dia ketakutan dan melarikan diri. Saat turun dari bis, dia tertabrak oleh mobil. Ternyata semua ini adalah rencana Laik. Tujuannya adalah untuk mendapatkan identitas orang yang mengikutinya. Saat Laik sampai di rumah, awalnya ingin membunuh anggota FBI itu. Tapi saat dia berpikir kembali, mereka pasti bukan sendirian. Jika membunuhnya saat ini, maka akan segera diketahui oleh polisi. Jadi Laik kembali menyusun rencana. Agen berjalan ke kereta bawah tanah. Pacar agen yang merasa ada yang salah juga mengikutinya. Agen menumpukan koper di atas rak dan mengikuti instruksi di dalamnya. Agen memakai earphone dan Laik berbicara dengannya di gerbong sebelah. Agar agen mengikuti instruksi Laik, Laik langsung membunuh orang di samping agen itu. Lalu Laik menggunakan semua penumpang untuk mengancam. Agar agen menuliskan semua nama-nama yang terlibat dalam penyelidikan itu. Agen terpaksa melakukannya. Ketika ia menulis semua nama-nama, rekannya meninggal karena serangan jantung. Saat agen itu keluar dari kereta, beberapa langkah dia juga terjatuh dan kena serangan jantung. Saat itu Laik muncul di depannya dengan tersenyum dengan puas. "Melawan saya, kau masih terlalu lemah." Pacar agen itu segera menghampirinya, tapi itu sudah terlambat. Seluruh tim FBI sudah tewas. Hal ini membuat polisi sangat ketakutan. Semua orang yang terlibat di dalam kasus ini telah meninggal. Pada akhirnya hanya tersisa beberapa orang, dan orang-orang ini adalah orang yang dibutuhkan oleh L. Di sisi lain, pacar agen itu merasa kematian pacarnya sangat aneh. Jadi ia memulai penyelidikan. Akhirnya dia bertemu Laik. Dia menyerahkan Laik kartu nama dan berkata, "Kau adalah Kira, bukan? Kau yang membunuh semua agen." Kemudian wanita itu memberi banyak bukti. Laik hanya tersenyum dan tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia akan mengingat nomor telepon wanita itu. Padahal yang sebenarnya adalah dia sedang menuliskan nama wanita itu. Setelah menulisnya, Laik berbalik badan dan ingin pergi. Saat itu pacar agen itu berkata, "Laik, kamu jangan berharap bisa membunuhku. Nama pada kartu itu adalah nama palsu." Di sisi lain, L juga menemukan petunjuk di dalam rekaman video. Sebelum meninggal, agen itu menunjuk ke dalam kereta. Artinya pelakunya ada di dalam kereta. Jadi dia mencari target penyelidikan yang diselidiki oleh agen itu, dan Laik adalah salah satunya. Untuk membuktikan Laik adalah Kira, jadi mereka memasang kamera di dalam kamarnya.
Tetapi Like segera mengetahuinya. Dia sengaja membuat jebakan di pintu ketika ia keluar untuk menyingkirkan kecurigaannya. Like menggunakan kantong keripik sebagai penutup. Dia menulis nama penjahat. Di sisi lain, Elle tidak menemukan apapun di dalam pemantauannya. Saat itu, di dalam berita televisi ada penjahat lain yang meninggal karena serangan jantung. Ini berarti Like bukan Kira. Saat itu, Elle menerima panggilan. Itu adalah pacar agen. Dia bilang dia punya cara untuk membuktikan bahwa Like adalah Kira. Lalu dia menculik pacar Like. Elle memantau kamera dan menunggu hasil akhir. Setelah Like mengetahuinya, dia segera pergi mencarinya. Pacar agen mengancam dengan nyawa pacarnya agar Like mengakui bahwa dirinya adalah Kira. Tapi bagaimana mungkin Like mengakuinya? Pacarnya mengambil kesempatan untuk membebaskan diri dan berlari ke arah Like. Pacar agen melepaskan 2 tembakan tanpa ragu-ragu. Pacarnya memblokir peluru untuk Like. Dia meninggal dalam pelukannya. Pacar agen memilih bunuh diri dengan rasa bersalahnya. Kematian pacarnya seharusnya adalah kecelakaan. Sebenarnya bukan. Semua ini adalah direncanakan oleh Like. Ternyata di saat agen meninggal, Like sudah melihat nama wanita itu. Dia merencanakan semua ini agar bisa bergabung dengan tim investigasi. Meskipun dia mengorbankan pacarnya. Tapi ini tidak bisa menghentikan tekad Elle untuk membersihkan dunia. Like menggunakan alasan ini untuk membalaskan dendam pacarnya. Minta izin ayahnya untuk bergabung dengan tim investigasi. Pada saat ini Elle keluar dan setuju Like bergabung. Kedua orang ini akhirnya bertemu. Ya, dan ini adalah episode pertama Death Note. Selanjutnya juga ada episode kedua, The Last Name Death Note. Dan terima kasih telah menonton. Wassalam.